Masih di Net12, tren gaya hidup sehat memunculkan peluang bagi usaha catering sehat. Nah, bagi yang sibuk nih Zen, kini telah hadir catering sehat khusus untuk sarapan. Tapi bagi yang sakit Syahnas, ada catering khusus. Pagi, saat tersibuk bagi seorang kurir pengantar sarapan. Sarapan sehat dinanti banyak pelanggan, termasuk Saida. Sejak melahirkan putri kecilnya 4 bulan lalu, Saida rutin mengkonsumsi sarapan dari catering sehat TRF Homemade. Tujuannya agar asupan nutrisi untuk sang buah hati terjamin kualitasnya. Karena rasanya tuh masih cukup enak ya untuk sebuah catering diet. Apalagi manfaatnya buat ASI saya itu cukup banyak gitu. Jadi si bayi juga cukup sehat untuk makan itu gitu. Di sebuah rumah di kawasan Pancoran inilah sarapan sehat diproduksi. Aktivitas mempersiapkan sarapan dimulai sejak pukul 4 pagi. Pemilik catering ini Tia dan Resi. Usaha berawal dari kegemaran mereka mengkonsumsi makanan sehat. Sasaran mereka masyarakat yang ingin sarapan sehat namun tak memiliki waktu untuk menyiapkannya. Sehat di sini dalam artian bahan-bahan yang kita pakai lebih berbasis tumbuhan, seperti gula putih yang kita pakai itu kita tidak pakai gula putih, jadi kita ganti dengan gula aren. Lalu garam meja diganti menjadi garam laut. Terus minyak kita menggunakan minyak kelapa. Lalu juga banyak sayuran dan buah-buahan. Agar pelanggan tak bosan, menu sarapan dibuat bervariasi setiap hari. Dan menu sarapan kali ini, pai buah. Adonan pai yang lembut, rasa asam dari lelehan buah, dan manisnya lumeran gula aren membuat pai ini disukai pelanggan. Mau yang lebih mengenyangkan? Ada burger jamur. Roti burger terbuat dari gandum. Isinya jamur dan jagung sebagai pengganti daging. Juga ada alpukat dan bayam organik. Masih kurang asupan sayur? Jangan khawatir, ada salad alpukat. Jika biasanya selada dicampur dengan mayonaise, kali ini selada dan jagung direbus dikombinasikan dengan buah alpukat yang dihaluskan dan ditambah air jeruk lemon dan minyak zaitun. Segar dan nikmat. Untuk minuman ada smoothies. Campuran nanas dan pokcoy yang diblender mampu segarkan tenggorokan. Bagi yang tidak suka makan sayur, minum smoothies bisa jadi alternatif penuhi asupan serat dengan rasa lezat. Tia sengaja gunakan banyak sayuran. Ia salah satu pendukung gerakan Indonesia Makan Sayur. Meski baru berusia 6 bulan, catering sehat miliknya sudah diminati masyarakat. Pelanggannya kini 50 orang. Pola hidup sehat kini memang tengah diminati masyarakat. Kalau kendalanya kita masih di SDM, memang SDM-nya belum banyak, sedangkan demand yang masuk sangat banyak. Jadi pesanan masih banyak yang belum terhandle seperti itu. Untuk berlangganan, masyarakat bisa melihat blog catering. Pemesanan cukup lewat WhatsApp dengan menyertakan alamat dan nomor telepon genggam. Harga yang ditawarkan Rp300.000 untuk 3 hari dan Rp500.000 untuk seminggu. Prima Diet Catering beda lagi. Catering yang satu ini tawarkan catering bagi penderita penyakit tertentu. Seperti penderita penyakit jantung, hipertensi, diabetes, gangguan ginjal, gangguan saluran cerna, kolesterol, dan kanker. Catering sehat yang berada di kawasan Mampang Perapatan ini tawarkan menu diet yang disesuaikan dengan kebutuhan kalori per hari dan tetap mengikuti rambu-rambu diet yang berlaku. Dilatar belakangi oleh kebutuhan ibu saya yang kebetulan sakit diabetes, di mana ketika itu beliau membutuhkan masakan khusus yang harus dihitung, ditimbang, dan kebetulan saya memang bersama-sama ibu saya untuk cari-cari menu atau belajar menghitung semua kebutuhan kalorinya berdasarkan penyakit beliau. Dari situ ide untuk membuat suatu catering khusus penderita penyakit saya kerjakan.
Salah satu menu untuk penderita penyakit hipertensi, ginjal, dan diabetes adalah nasi merah goreng. Proses pembuatannya sama dengan memasak nasi goreng biasa, hanya saja nasinya diganti dengan nasi merah. Nasi merah digunakan karena kandungan gula lebih sedikit dibandingkan nasi putih. Menu untuk penderita hipertensi, gangguan ginjal, dan diabetes harus minim garam agar tekanan darah tidak naik. Juga harus minim protein karena ginjal kurang mampu menyaring protein. Nasi putih juga diganti dengan nasi merah atau umbi rebus. Untuk penderita penyakit diabetes dan kolesterol, karbohidrat diganti dengan kentang panggang atau ubi rebus. Sementara proteinnya dari ikan segar yang minim proses seperti salmon sashimi yang kaya omega 3 dan 6 sehingga kadar kolesterol terjaga. Untuk menu diet disesuaikan dengan jenis penyakit, alergi, dan selera pasien. Proses memasak juga diperhatikan. Sayur hanya direbus untuk mematangkan dan jika ditumis juga tidak lama. Kita harus memikirkan juga seleranya si pasien tersebut, selera makan dia. Kita bisa saja membuat makanannya oke, ini berdasarkan kriteria ini dia tidak boleh bla 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 gitu ya. Tetapi pasien membutuhkan lain, taste budnya atau mungkin seleranya harus dinaikkan, berat badannya rendah sehingga dia harus dibutuhkan asupan yang tinggi. Nah, balance seperti itu yang kita anggap sebagai suatu tingkat kesulitan. Sebelum berlangganan catering sehat, calon pelanggan harus mengisi formulir data pribadi yang disertakan catatan laboratorium. Tujuannya agar diketahui riwayat penyakit pasien. Ini untuk acuan membuat menu diet. Biaya catering bervariasi, mulai dari 1,6 juta rupiah untuk 10 hari dan 6 juta rupiah untuk 28 hari tergantung dari penyakit yang diderita pelanggan. Biaya yang tak murah untuk sebuah paket catering. Namun demi menjaga dan meraih kesehatan, banyak orang kini memburu jasa catering sehat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.